Ya, pemilihan presiden kemarin kan satu paket, bukan sendiri-sendiri kayak di Filipina itu sendiri-sendiri. Di kita ini kan satu paket. Yo guys, boom. Nah, denger kan? Pernyataan itu keluar langsung loh dari mulut mantan presiden, yaitu siapa? Jokowi. Dan jujur aja deh, agak bikin merinding nggak sih? Gimana? Apakah ini sinyal darurat dari seorang ayah yang sedang melindungi anaknya? Atau ini peringatan halus saja, tapi tajam bro, kepada presiden terpilih Prabowo? Ini kalau Gibran dimaksudkan, berarti presidennya harus ikut. Gitu bukan sih? Atau nih jangan-jangan ini kode keras dari Jokowi nih buat ngingetin Prabowo. Kayak gini, bro, kalau anak gue ya sampai jatuh, ini termasuk nama besar Pak Tri, mantan Wapres era Soeharto. Kan tiba-tiba dong ngeluarin 8 poin politik. Sikap mereka langsung heboh. Nah, salah satunya ini minta Gibran dimaksulkan nih dari kursi Wapres. Nah, alasannya mereka nganggap putusan MK ini nih soal batas usia itu buka jalan buat Gibran maju dan melanggar hukum. Nah, surat usulan pemakzulan ini udah resmi masuk ke DPR nih di 2 Juni kemarin. Dan rencananya bakal dibacain nih di paripurna tanggal 23 Juni 2025. Nah, di tengah panasnya isu nih, Jokowi keluar dong dengan statement yang bikin alis naik. Doi ngomong gini, pemilihan presiden dan wakil presiden kemarin kan satu paket, bukan sendiri-sendiri. Pemakzulan itu harus presiden atau wakil presiden, misalnya korupsi atau melakukan perbuatan tercela. Nah, apa sih makna di balik kata sepaket itu? Beneran aturan konstitusi nih atau cuma bapak yang lagi protektif guys sama anak sulungnya? Nih gue coba bongkar dulu ya dari sisi hukum nih ya, oke? Nah, menurut pasal 7B Undang-Undang Dasar 45, pemakzulan memang bisa dilakukan kalau presiden atau wapres nih melakukan pelanggaran hukum, perbuatan tercela atau nggak lagi memenuhi syarat guys sebagai pemimpin. Nah, mengenai prosesnya rumit bro. DPR harus ajuin nih permintaan ke MK, harus didukung 2/3 anggota DPR di sidang paripurna. Nah, terus MK nih nanti yang nentuin ada pelanggaran atau enggak. Nah, ini di MK, kalau MK kasih lampu hijau, barulah MPR bisa ambil alih keputusan ini nih. Tapi dengan syarat nih, minimal 3/4 anggota hadir dan 2/3 setuju. Tapi menurut Ray Rangkuti, pengamat politik yang sempat ngobrol sama gua di podcast gua, jawabannya nggak selalu. Nah, pemakzulan bisa berlaku salah satu, presiden doang atau wapres doang. Tapi bisa juga sepaket kalau kejadiannya melibatkan keduanya secara langsung. Nah, ini senada juga nih sama Ray nih. Selamat Ginting, pengamat politik dan Hankam dari UNAS. Jadi dia bilang juga nih langsung sama gua, kalau pemakzulan itu bisa dilakukan secara individu atau bareng-bareng. Ini tergantung dari bukti pelanggarannya. Jadi bro, pernyataan Jokowi itu sebenarnya nggak sepenuhnya akurat kalau kita lihat dari sisi hukum ya. Nah, sekarang kita langsung aja masuk nih ke inti drama. Apakah ini cuma Jokowi aja yang jadi lagi bapak pelindung, atau ada pesan politik yang lebih dalam nih? Gimana menurut kalian? Banyak yang bilang pernyataan sepaket ini adalah kode keras dari Pak Jokowi buat presiden terpilih, Pak Prabowo. Kayak ngomong gini nih, bro, kalau Gibran sampai kena makzul, lu juga kena getahnya. Jadi lu jaga anak gue baik-baik ya. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman, kita sudah mendengarkan ya sebuah cuplikan video yang sangat menarik tentang Jokowi ya, mantan Presiden Republik Indonesia ya, menyampaikan pandangan-pandangan politiknya ya, apa yang sudah terjadi di negara ini. Nah, kita bisa dikatakan bahwa dalam hal ini ya dibereskan dalam dan berbagai macam kepentingan mereka atau kepentingan pribadi mereka yang kadang-kali membuat sebuah kegaduhan ya, sehingga keputusan itu sangat dipengaruhi oleh tindakan politik dan dan pejabat lainnya ya. Dalam hal ini Jokowi sempat mengatakan atau berjanji
ya akhir jabatannya tidak akan lagi terlibat dalam politik ya. Dan namun apa yang terjadi saat ini ya, sehingga masyarakat banyak ya yang sudah muak dengan tindakan yang dilakukan oleh Jokowi saat ini, karena Jokowi adalah ya memainkan kartu as untuk anak-anaknya ya, terutama kepada Gibran ya teman-teman ya. Dalam hal ini mari kita membacakan komentar ya masyarakat Indonesia, bagaimana tanggapan mereka ya. Cuekin saja Pak Prabowo, kalau yang salah satunya yang satu saja disalahkan rakyat bersamamu Pak. Jadi Pak Prabowo ini ya menyarankan ya Bapak Jokowi untuk ya selalu dibimbing oleh Gibran ini ya, selalu dibimbing oleh Bapak Jokowi ya, karena dia berjanji bahwa Gibran selalu ada di kabinet merah putih ya teman-teman ya. Ya, lanjut saja kita bacakan. Jangan takut Pak Prabowo, rakyat akan selalu mendukungmu selama untuk membela kebenaran, yang akan berjuang sampai titik darah penghabisan, maju terus melawan kejahatan yang dilakukan pengkhianat bangsa yang sudah merusak negara ini. Kekayaan alam sudah dirampok ya, habis bersekutu ya dengan orang asing. Rakyat dibiarkan hidup menderita kemiskinan. Dan untuk rakyat Indonesia, belajarlah dari saudara kita di Aceh, gagah berani melawan penguasa yang serakah dan keji pada rakyatnya. Bahkan mereka siap berperang demi kemerdekaan masyarakat, tidak mau ditindas dan dijajah oleh bangsa sendiri. Ya teman-teman, dalam hal ini bahwa disampaikan teman-teman kita masyarakat atau netizen Indonesia bahwa penting namanya untuk peduli di negara ini ya, bukan demi ya kekuasaan sendiri dan kepentingan pribadi ya. Karena kalau kita lihat bahwa di negara kita masih banyak ya yang membutuhkan pekerjaan, yang membutuhkan makanan ya, yang masih kekurangan dalam segala kebutuhan sehari-hari ya. Jokowi harus bertanggung jawab segala perbuatannya ya. Jokowi ya dulu dia berjanji bahwa tidak terlibat lagi dalam dunia politik ya, tapi ternyata yang dilakukan sekarang adalah ya memberikan kartu as ya kepada anaknya Gibran ya. Pak Prabowo gak dengar omongan Jokowi, dia gak paham pemakzulan itu ya, gak harus satu paket. Ingat presiden ya, sini presiden dari satu presiden, tegas Prabowo. Lanjut ya, ada lagi di sini mengatakan ya sudah, gak usah didengarkan, gak usah takut Pak Prabowo, makzulkan saja lah Gibran, dia banyak melanggar ya hukum ya, dan kasus korupsi Fafala, siapa kali bukan Gibran ya. Pak Prabowo gak akan takut dan jangan takut ya. Di sini masyarakat Indonesia selalu menguatkan Pak Prabowo, jangan takut kepada Pak Jokowi ya. Ada lagi di sini teman-teman, kita bacakan ya, makzulkan Gibran ya, Wapres Gibran ganti Wapres baru yang berwawasan luas dan tangkap jujur dan adil ya. Teman-teman, dalam ini pasti masyarakat Indonesia ya pasti membutuhkan Wapres atau wakil presiden yang sangat luar biasa, yang berwawasan dan yang membawa ya nama Indonesia ini ke internasional ya.
Dalam hal ini ya kita melihat bagaimana kualitas wakil presiden saat ini ya atau Gibran, maka masih kurang ya dalam kapasitas untuk menjadi wakil presiden atau wakil Bapak Prabowo. Kerja Jokowi selain selalu bohong, ya sepertinya ada juga doyan bikin tandingan yang palsu-palsu. Ya seperti apa? Seperti demo tandingan presiden, tandingan survei, tandingan masa, tandingan info berita dan tandingan hoax, plak, tandingan IRRI, dan tandingan investor, tandingan mendukung, tandingan user ibu kota, tandingan ormas atau tentara, tandingan ya MUI, tandingan ijazah skripsi, tandingan dan lain-lain ya. Dalam hal ini adalah masyarakat Indonesia menilai berbagai macam ya dilakukan oleh Pak Prabowo sekarang ini ya. Untuk apa? Untuk kepentingan pribadi. Nah, oleh sebab itu teman-teman, mari kita mendukung hal yang baik di negara kita ini. Ya, teman-teman, silakan memberikan tanggapan dan komentar Anda. Ya, sampai ketemu di video selanjutnya.